Shalom Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita kembali menyatukan hati kita di dalam doa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kesempatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan Allah yang seperti Engkau, Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami, Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan kesanggupan, Tuhan yang melepaskan kami dari setiap keterikatan dan memberikan kami damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kami. Hari ini kami kembali datang kepadamu. Kami ingin memuji Engkau, memuliakan nama-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terlebih lagi Tuhan, kami rindu akan kebenaran firman-Mu hari ini. Urapi kami semuanya hari ini Tuhan, dengan pengurapan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Dialah pencipta segalanya. Dialah Tuhan Yesus Kristus namanya. Haleluya. Haleluya Yesus.
mau tinggikan Engkau, kami agungkan, Kau yang layak terima pujian. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, glory, glory, segala pujian hanya bagimu. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang dahsyat dalam setiap hidup kami. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya. Sampai kapanpun Kau adalah Tuhan dan Raja kami. Sampai kapanpun Kau adalah Tuhan atas kehidupan kami. Tuhan yang berkuasa penuh atas kehidupan kami. Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Dan Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami akan menyembah Engkau. Ku sembah Engkau Tuhan. Hanya Engkau Allah di hidup kami. Tiada yang lain Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Haleluya, Jesus. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, amin. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Ini yang menjadi kerinduan kami, dan ini yang menjadi pengakuan iman kami, bahwa Engkau tetap Allah Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami. Walau apapun yang terjadi, kami percaya Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang dahsyat. Kasih setiamu dan anugerahmu, kemurahanmu akan Kau turunkan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bangga menjadi milik-Mu. Kami bangga Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi kami semua Tuhan, supaya setiap firman yang kami dengar itu benar-benar menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, benar-benar menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat
Dan terang Kristus itu bercahaya dalam kehidupan kami dan menerangi setiap orang yang dekat dengan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita kembali beribadah secara online. Tapi saya percaya walaupun kita beribadah secara online, hadirat Tuhan akan melingkupi setiap kita dimanapun kita melakukan ibadah. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, dalam kesempatan ini saya ingin sharing firman Tuhan dan saya beri judul Iman yang Benar. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, iman seseorang akan kelihatan kualitasnya ketika orang tersebut menghadapi situasi kritis, situasi yang sulit, baik itu berupa masalah-masalah yang dihadapi atau mungkin sakit penyakit yang dialami. Kondisi-kondisi ini sering membuat seseorang menunjukkan kualitas imannya seperti apa. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Daniel pasal yang ketiga. Kitab Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai 18. Daniel pasal yang ketiga, ayat 16 sampai yang ke-18. Apabila Bapak Ibu ada kesempatan, setelah ibadah online ini, Bapak Ibu bisa membaca seluruh pasal ini, sehingga Bapak Ibu memiliki satu gambaran yang lengkap tentang peristiwa ini. Saya akan mengambil bagian dari ayat 16 sampai ayat 18. Saya akan bacakan buat kita sekalian, demikian firman Tuhan. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam peristiwa ini diceritakan Raja Nebukadnezar, Raja negeri Babel, mendirikan patung dewanya 60 hasta, ya kurang lebih 30 meter. Dan dia memberikan satu perintah, satu ultimatum, bahwa semua rakyatnya, semua pegawainya harus sujud menyembah. Jadi dibuatlah sebuah upacara yang begitu meriah. Nah, ketika berbagai alat musik dibunyikan, semua rakyat, semua wakil-wakil raja, semua pegawai-pegawai istana harus sujud menyembah kepada patung itu. Dan ketika itu dilakukan, ternyata ada 3 orang yang tidak mau ikut menyembah. 3 orang Yahudi, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, saya singkat SMA, Sadrak, Mesak, dan Abednego, supaya kita lebih cepat mengingatnya. Saudara yang dikasih Tuhan, nah rupanya apa yang mereka lakukan ini, ada yang tahu dan ada yang melaporkan. Ya, di dalam ayat yang ke-8, pada waktu itu juga tampillah beberapa orang kasti menuduh orang Yahudi itu. Ya, ada yang melaporkan, "Tuanku Raja, itu ada pegawai Tuanku itu orang Yahudi, gak mau sujud menyembah, harus dihukum itu." Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita hal-hal ini sering terjadi. Ada bagian-bagian dari kehidupan kita sebagai orang percaya yang menjadi sasaran untuk mereka menuduh kita, untuk orang-orang lain mencelakakan kita. Untuk lebih mendapat gambaran yang lebih jelas akan kisah ini, sebentar akan ditayangkan film dari kisah ini. Selamat menyaksikan.
I will not worship that. No! With all our hearts we follow you. Bow your heads! And seek your presence. With all my heart I follow you. I fear you. I seek your presence. Bring them! Oh, my friends, your faith will be tested now. Daniel! What's wrong with them? Why will your friends not bow to me? I assure you, sire, they will serve you faithfully all their lives, as I will, but... But? But they will only worship God. I will make them bow. With all our heart we follow you. We fear you. We seek your presence. With all our heart we follow you. We seek your presence. When we wish to bend something that is hard and unyielding, what do we do with it? We put it into the fire. Majesty, take him! We fear you. And we seek your presence. Burn them! Majesty, no! Burn them! What? No! Hey, bring oil! Come! Fire! Bring me fire! Hear my cry. The cords of death entangle me. The anguish of the grave consumes me. Do not ignore my tears. I'm overcome by sorrow. I call upon the name of the Lord. Lord, save me! My enemies will be daunted. They will turn back in shame. Why do they not burn? People of Judah, rise! God is with us! He's with us! God is with us! Saya percaya setelah kita menyaksikan film, penggalan film tentang kisah perapian yang menyala-nyala ini, kita bisa memahami bahwa kondisi yang dihadapi Sadrak, Mesak, dan Abednego bukan kondisi biasa. Ini kondisi yang luar biasa. Keadaan kritis yang sangat mengancam kehidupan mereka. Dan disinilah iman seseorang akan nampak. Seperti apakah imannya? Dari bagian Alkitab yang saya sudah bacakan tadi, ayat yang ke-16 sampai 18, ini adalah satu gambaran bagaimana iman Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika menghadapi maut.
Saya percaya kondisi sebenarnya jauh lebih mengerikan daripada apa yang kita saksikan melalui tayangan film tadi. Keadaan yang sebenarnya lebih mencekam. Dan kita melihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego setelah dia dilaporkan kepada raja dan dia pun dipanggil, dan ayat-ayat sebelumnya di sana diceritakan bahwa raja kasih kesempatan. Oke, Sadrak, Mesak, Abednego, sekali lagi musik dibunyikan, kamu nyembah. Aku kasih kesempatan untuk kamu menyembah dewaku, kata Nebukadnezar. Kalau tidak, saat itu juga kamu akan dilemparkan dalam perapian yang menyala-nyala. Itu berarti sebuah kematian. Ya pasti. Masukkan dalam perapian yang menyala-nyala itu bukan hal yang main-main. Bukan seperti api kompor, Bapak Ibu. Ya. Tetapi kita benar-benar terkagum dengan apa yang dinyatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Iman yang benar ternyata mereka miliki. Iman yang benar adalah yang pertama, kita melihat ayat yang ke-16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Dari kalimat ini menunjukkan satu keyakinan, satu komitmen. Nggak ada gunanya saya menjawab. Artinya Sadrak, Mesak, Abednego mau berkata begini, Tuanku Raja tahu kami tidak akan mau menyembah. Iman yang benar adalah iman yang kokoh, yang tidak terpengaruh dengan kondisi, situasi, bahkan dengan ancaman sekalipun. Sadrak, Mesak, dan Abednego mengatakan hal ini bukan tanpa ancaman. Sebelumnya Raja Nebukadnezar sudah mengancam. Ya. Ayat yang ke-15 bagian B, tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada ancaman. Seringkali dalam kehidupan percaya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada begitu banyak ancaman. Ada begitu banyak intimidasi. Apakah kita terpengaruh dengan hal-hal seperti itu? Di tengah pandemi COVID yang kembali meningkat, beberapa orang mulai ketakutan. Waduh, kena. Si ini kena, si itu kena. Si ini meninggal, si itu meninggal. Mulai goyah imannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang benar tidak goyah. Walaupun ada ancaman, walaupun ada intimidasi, walaupun keadaan sekeliling tidak mendukung, dia tetap percaya, dia tidak terpengaruh. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terpengaruh dengan ancaman yang dikeluarkan Raja Nebukadnezar. Dan yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang benar adalah iman yang mempercayai kuasa Allah. Iman yang benar-benar percaya bahwa Allah sanggup. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-17. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Ada satu kepercayaan yang tidak bisa digoyahkan. Dia percaya Allahnya sanggup. Walaupun sebelumnya Raja pernah mengintimidasi. Ya, perkataan Raja dalam kalimat terakhir di dalam ayat yang ke-15 itu ada intimidasi. Dia katakan begini, Raja Nebukadnezar, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Seolah-olah Nebukadnezar berkata, nggak ada dewa lain
penguasa lain, kuasa lain yang bisa melepaskan seseorang dari tanganku. Aku ini powerful. Aku ini punya kuasa. Ada intimidasi yang menyudutkan Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi Sadrak dan Abednego tahu yang dia sembah, yang dia percaya tidak bisa disetarakan dengan dewa-dewa Babel. Dia Allah di atas segala Allah. Allahnya sanggup melakukan apapun juga. Dia tidak terpengaruh dengan intimidasi. Mungkin dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin intimidasi hari-hari ini muncul melalui media sosial. Tanpa sadar, iblis menggunakan berita-berita di media sosial untuk mengintimidasi kita. Ketika kita melihat Facebook, ada berita duka, si A meninggal, pendeta lagi, si B meninggal, pendeta pelayan Tuhan. Wah, ini orang yang cinta Tuhan meninggal. Iblis mulai mengintimidasi. Gak ada yang bisa lepas dari COVID, pasti mati. Tinggal tunggu giliranmu, kamu pasti mati juga. Bukankah sama seperti Nebukadnezar mengintimidasi Sadrak, Mesak, dan Abednego? Dewa manakah yang dapat melepaskan mereka dari tanganku? Tetapi disinilah iman Sadrak, Mesak, dan Abednego teruji. Dia tetap mempercayai Allahnya yang maha kuasa itu. Allahnya yang tidak bisa disejajarkan dengan dewa-dewa Babel sanggup melepaskannya. Luar biasa. Mari kita berlomba untuk memiliki iman yang demikian, Bapak Ibu. Kita tidak perlu takut dengan kondisi apapun. Kita tidak perlu terintimidasi dengan berita-berita di medsos. Karena apa? Kita punya Allah yang luar biasa. Dia yang berjanji, dia tidak akan mengingkari. Dia akan menyatakan kebaikannya buat setiap kita. Puji nama Tuhan. Yang selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman yang benar adalah iman yang tidak meminta imbalan. Apa maksudnya? Ayat yang ke-18 kita baca. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ada satu pernyataan sikap yang tegas. Hitam atau putih, tidak ada zona abu-abu. Itulah iman yang benar. Dia tetap percaya kepada Allah walaupun tidak ada imbalan. Atau dengan sederhananya, apakah kita tetap mempercayai Allah kalau ternyata Allah kita, Tuhan Yesus, tidak menolong kita, tidak menyembuhkan kita, tidak memberkati kita? Tetapkah kita percaya kepada Tuhan Yesus? Inilah sesuatu yang harus kita renungkan. Kadangkala dalam kondisi baik, dalam kondisi semua tercukupi, dengan penuh keyakinan kita berkata, aku percaya. Tetapi bagaimana ketika doa kita belum dijawab? Ketika permasalahan kita belum berakhir, belum ada jalan keluar, belum ada solusi, tetapkah kita mempercayai Allah? Sekalipun Allah mungkin tidak menolong kita. Ini satu level iman yang luar biasa. Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia berkata, kami tidak akan menyembah yang lain selain Allah kami. Sekalipun Allah kami tidak bisa menolong kami, kami akan tetap menyembah dia. Kami tidak sudi menyembah patung itu. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, saya kagum dengan apa yang mereka nyatakan. Saya kagum dengan iman mereka. Dan biarlah ini menjadi satu pembelajaran buat kita hari-hari ini. Kalau Tuhan tidak menolong kita, apakah kita tetap mempercayai Tuhan? Kalau Tuhan tidak memberkati ekonomi kita, apakah kita masih tetap memuji Tuhan? Apakah masih tetap kita setia beribadah kepadanya? Atau kita beralih kepada yang lain? Pilihan di tangan Anda, Bapak Ibu. Tapi saya percaya Dia Allah yang setia,
akhir kisah ini sungguh luar biasa. Apakah Sadrak, Mesak, dan Abednego mati, hangus, terbakar di perapian itu? Tidak. Tidak ada satu bagian pun dari tubuh mereka yang terbakar. Ternyata iman mereka mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Bukan hanya keselamatan mereka, tapi kalau kita melihat akhir dari kisah itu, ya ayat 28, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wow, luar biasa. Raja kafir itu, raja yang tidak mengenal Allah itu, akhirnya memuji Tuhan, memuji Allah Israel. Karena raja itu melihat bagaimana Allah Israel sanggup menyelamatkan umatnya. Ancaman intimidasinya gugur. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, barangkali mungkin kita tidak akan pernah masuk dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi perapian yang menyala-nyala itu bisa diartikan persoalan kehidupan, sakit penyakit, kesulitan ekonomi, tekanan dalam kita berusaha. Tapi yakinlah, Allah yang kita sembah, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus, tidak akan mengecewakan kita. Tapi mampukah kita berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong saya tetap tidak mau beralih dari keyakinan saya. Saya tidak akan menukar Tuhan Yesus dengan yang lain. Biarlah ini menjadi sesuatu yang kita renungkan sebelum sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, adalah sebuah anugerah apabila hari ini kita kembali boleh diundang oleh Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kudusnya. Sebab itu, siapkan roti dan anggur yang Bapak Ibu sudah sediakan, dan mari kita siapkan hati kita, kita periksa diri kita. Apakah kita memiliki iman yang benar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego? Apakah kita berani berkata bahwa kami tidak akan menyembah Allah lain? Keputusan kami hanya mau menyembah dan berbakti kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kebenaran firman-Mu mengajar kepada kami untuk kami lebih memperhatikan iman kami, sehingga kami memiliki iman yang benar seperti teladan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di hari-hari yang penuh dengan kesulitan, hari-hari yang penuh dengan ancaman, hari-hari yang penuh dengan intimidasi, biarlah kami tidak digoyahkan oleh apapun juga, dan kami bisa berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong, kami akan tetap percaya dan menyembah Tuhan Yesus. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami menyerahkan roti dan anggur ke dalam tangan Tuhan. Roti dan anggur yang adalah buatan tangan manusia, mari Tuhan kuduskan, layakkan untuk boleh menjadi sarana kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, pegang roti di tangan kanan, angkat lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat adalah
persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang Bapak Ibu siapkan anggur di tangan kanan. Angkat lebih tinggi dari kepala dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu, bukankah cawan yang berisi anggur adalah lambang persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pengorbananmu sudah cukup bagi kami. Pengorbananmu menyembuhkan kami. Pengorbananmu mengampuni segala dosa kami. Pengorbananmu juga mengangkat setiap kelemahan kami, memampukan kami semua menjalani kehidupan di hari-hari yang sulit ini. Di tengah masa pandemi, kami mau berkata, pengorbananmu cukup bagi kami. Dan biarlah setiap kami memiliki iman yang benar, iman yang tidak mudah terpengaruh, iman yang kokoh, yang teguh, meyakini bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun. Dan biarlah kami juga memiliki iman yang tidak menuntut imbalan. Sekalipun Tuhan tidak menolong kami, kami akan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan biarlah melalui perjamuan kudus kami semua disatukan menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita boleh bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan lakukan dalam ibadah kita. Sebagai gembala, saya mau sampaikan, tetap kita mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena pemerintah adalah hamba Allah yang harus kita taati. Kita percaya, kita melakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Tetap menggunakan masker, menghindari kerumunan, rajin cuci tangan, jaga kesehatan pribadi, terutama saya tambahkan, jaga kesehatan iman kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sebagai gembala dan seluruh pengurus dari GBT Impactful Community Delta Mas mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan persepuluhan saudara, persembahan umum yang saudara persembahkan melalui transfer. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa syafaat. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau kami boleh beribadah pada hari ini. Walaupun dengan media online, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Jamahan-Mu, lawatan-Mu nyata untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini kami masih diberikan kesehatan, kekuatan. Kami tahu itu adalah anugerah-Mu. Dan biarlah kami semua diberikan selalu kesadaran, kewaspadaan untuk kami mentaati protokol kesehatan, sehingga kami boleh terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sekalipun kami harus terpapar dengan COVID-19, kami tahu ada maksud Tuhan. Kami tidak akan pernah beralih dari kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa buat pemerintahan bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin kami untuk boleh mengambil setiap keputusan dan langkah-langkah yang tepat untuk membawa bangsa ini keluar dari krisis yang ada. Kami juga berdoa untuk seluruh aparat TNI Polri
Biarlah mereka juga diberikan perlindungan, diberikan hikmat untuk boleh melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Demikian untuk tenaga kesehatan, dokter, perawat, tim medis semuanya. Tuhan memberkati supaya mereka boleh melayani dengan hati. Bukan hanya sekedar tugas, tapi mereka melayani dengan penuh kasih, sehingga boleh membawa kesembuhan untuk pasien-pasien yang terpapar COVID-19. Kami berdoa juga untuk seluruh warga Indonesia, bahkan warga dunia ini yang sementara terbaring di rumah sakit karena terpapar COVID, ataupun berada di tempat-tempat isolasi mandiri, baik di rumah maupun di tempat isolasi terpusat. Kiranya Tuhan mendatangi mereka. Nyatakan dirimu Tuhan sebagai juru selamat, sebagai penyembuh, sehingga melalui hal itu banyak orang yang berjumpa dengan Tuhan. Dan perjumpaan dengan Tuhan itu akan mendatangkan keselamatan buat setiap jiwa-jiwa. Kami tahu Tuhan akan melakukan penuaian di tengah-tengah pandemi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di dalam wadah GBT Impactful Community Delta Mas. Diberkatilah setiap umat Tuhan dengan iman yang benar. Diberkatilah dalam setiap apapun yang dikerjakan tangannya, dibuat berhasil dan beruntung. Diberkatilah umat Tuhan dengan hal-hal yang luar biasa yang dari Tuhan. Hamba berdoa kiranya gerejamu di tempat ini, GBT Impactful Community, boleh benar-benar memberi dampak buat lingkungan, buat kota di mana kami berada, Kabupaten Bekasi. Kiranya setiap kami boleh menjadi garam dan terang dunia dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari buka hatimu, angkatlah tanganmu, dan terimalah rahmat anugerah dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pengurapan Roh Kudus melimpah atas kehidupan setiap kita. Terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani, dan jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Sampai pada saatnya Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai, membawa kita masuk dalam kebahagiaan kekal, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Tetap semangat. God bless you.